Halo, perkenalkan nama saya Laila Rahmayuni Rangkuti dengan NIM 0503222099. Perkenalkan, saya Muhammad Hafizan Fahri dengan NIM 0503222120. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dengan NIM 0503222232. Anggaran penjualan adalah rencana terperinci mengenai penjualan perusahaan untuk periode mendatang, mencakup jenis, jumlah, waktu, dan lokasi penjualan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kenyamanan, mengintegrasi kebijakan manajemen ke dalam perencanaan, memberikan informasi untuk rencana laba, dan memudahkan pengawasan manajemen atas kegiatan penjualan. Peramalan atau forecasting adalah alat penting untuk membuat estimasi permintaan. Menurut Freddy Rangkuti 2008, peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang, dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Sedangkan menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri 2003, ramalan penjualan adalah proyeksi teknis dari permintaan langganan yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Hasil peramalan atau forecast adalah penilaian kuantitatif terhadap permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu. Namun tidak selalu sesuai dengan rencana. Beberapa poin penting terkait peramalan meliputi: yang pertama, peramalan merupakan studi kuantitatif tentang kondisi masa depan seperti penjualan. Yang kedua, proyeksi penjualan mencerminkan permintaan konsumen dengan asumsi yang jelas. Yang ketiga, peramalan sebaiknya dianggap sebagai masukan untuk rencana penjualan. Yang keempat, manajemen memiliki hak untuk menerima atau menolak hasil periklanan. Hasil penawaran penjualan biasanya diubah menjadi rencana penjualan dengan mempertimbangkan pendapat, strategi yang direncanakan, komitmen sumber daya, dan keputusan manajemen untuk mencapai target penjualan. Jenis-jenis peramalan. Peramalan berdasarkan analisis statistika. Yang pertama, metode bebas. Pada metode ini, garis tren digambarkan secara bebas yang berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik data asli tanpa menggunakan rumus matematika. Yang kedua, metode semi rata-rata. Dalam metode ini, data dibagi menjadi dua bagian, yang masing-masing dicari nilai rata-ratanya yang akan digunakan untuk menggambarkan garis tren. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak. Dengan metode ini, tren dapat dihitung apabila pengaruh gerak musim dan faktor-faktor lainnya dihilangkan. Metode jumlah kuadrat terkecil adalah teknik untuk meminimalkan jumlah kuadrat penyimpangan data terhadap garis tren. Ciri utama metode ini adalah bahwa jumlah parameter X yang dihitung harus 0, baik untuk data genap maupun ganjil. Cara menghitungnya, dalam hal ini terhadap data dilakukan pembagian menjadi dua kelompok. Untuk data yang jumlahnya data genap, skor nilai X-nya 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Sedangkan data ganjil, skor nilai X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Bentuk persamaan tren. Tren penjualan adalah suatu garis naik atau turun yang menunjukkan tingkat penjualan. Tren penjualan ditunjukkan oleh garis yang dapat berupa garis lurus, yang dimana persamaan Y aksen sama dengan A tambah BX, dimana Y aksen sama dengan nilai variabel dependen, X sama dengan nilai variabel independen, A sama dengan intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0, B sama dengan lereng garis tren.
Studi kasus. Pada tabel dapat kita lihat data penjualan tahun 2012 hingga 2017. Pertanyaannya, buatlah ramalan tingkat penjualan tahun 2018 dan 2019 dalam unit untuk 1. Menggunakan model least square, 2. Menggunakan model trend moment. Penyelesaian 1 menggunakan metode least square. Pada tabel ini nilai yang perlu kita cari ialah nilai X, XY, dan X kuadrat. Di tahun 2012, penjualan atau Y sebesar 4.500 unit dengan X min 5, X kali Y sama dengan min 22.500 dan X kuadrat sama dengan 25 dan seterusnya. Nilai total yang didapatkan dari penjualan sebesar 31.500 dengan nilai X sama dengan 0, X dikali Y sama dengan 5.500 dan X kuadrat sama dengan 70. Mencari nilai A digunakan rumus sigma Y per N sama dengan 31.500 per 6 sama dengan 5.250. Untuk mencari nilai B, menggunakan rumus sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 5.500 per 70 sama dengan 78,57. Jika nilai A dan B sudah kita dapatkan, maka kita dapat melakukan metode peramalan dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X sama dengan 5.250 ditambah 78,57 dikali 7 sama dengan 5.250 ditambah 550,06 sama dengan 5.800. Untuk peramalan tahun 2019, maka A ditambah B dikali X sama dengan 5.250 ditambah 78,57 dikali 9 sama dengan 5.250 ditambah 707,13 sama dengan 5.957,13. Metode kedua yaitu trend moment atau eliminasi. Untuk mencari nilai A, maka kita menggunakan rumus sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. 31.500 sama dengan B dikali A sama dengan 31.500 per 6 sama dengan 5.250. Nilai B digunakan rumus sigma X dikali Y sama dengan A sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. 5.500 sama dengan B dikali 70, B sama dengan 5.500 per 70 sama dengan 78,57. Ramalan penjualan tahun 2018 menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dengan X sama dengan 7, maka 5.250 ditambah 78,57 dikali 7 sama dengan 5.799 atau 5.800. Peramalan pada tahun 2019 dengan X sama dengan 9, maka Y sama dengan 5.250 ditambah 78,57 dikali 9 sama dengan 5.250 ditambah 707,13 sama dengan 5.957,13.